Kita akan belajar tentang sistem dinamik. Sistem dinamik adalah sistem yang dapat diketahui kondisinya di masa yang akan datang jika diberikan kondisi pada masa sekarang atau pada masa lalu. Jadi, sistem dinamik digunakan untuk memprediksi kondisi sistem pada masa yang akan datang berdasarkan perilaku sistem di masa sekarang atau pada masa yang lalu. Sistem dinamik dapat diklasifikasikan menjadi sistem dinamik kontinu dan sistem dinamik diskrit. Bentuk dari sistem dinamik kontinu adalah persamaan diferensial biasa dxt sama dengan f xt dengan t-nya elemen R. Sedangkan untuk sistem dinamik diskrit digambarkan dengan persamaan beda. Yaitu xt plus 1 sama dengan f xt dengan t elemen z atau bilangan bulat atau bilangan natural. Pokok pembahasan utama kita yaitu sistem dinamik kontinu. Dengan persamaan sistemnya adalah dx per dt sama dengan f x, t dengan t-nya elemen R. Atau biasa ditulis dengan dx per dt sama dengan f xt, fx. Nah, sistem seperti ini, sistem yang akan kita bahas yaitu sistem disebut sistem otonomus. Sistem otonomus adalah sistem persamaan diferensial biasa dengan f yang tidak bergantung secara eksplisit pada variabel bebas t. Jadi pada sistem tersebut variabel bebas t secara eksplisit tidak tampak atau
tidak bergantung pada variabel bebas T. Nah, sistem otonomus yang pertama sistem otonomus diklasifikasikan yang pertama yaitu sistem linier, dan yang kedua adalah sistem otonomus non-linier. Nah, untuk menyelesaikan sistem otonomus linier, kita bisa menggunakan solusi analitik. Apabila dapat diselesaikan solusi analitiknya, kemudian kita gambarkan kurva solusinya. Atau untuk menyelesaikannya kita juga dapat menggunakan analisis dinamik, yaitu dengan menggambarkan potret fase dan medan arah. Jadi untuk melihat perilaku sistem, kita dapat menggunakan solusi analitik, kemudian kita gambar kurva solusinya, atau dengan menggunakan analisis dinamik, yaitu dengan menggambarkan potret fase dan medan arahnya. Analisis dinamik berfungsi untuk mendapatkan informasi kualitatif mengenai solusi sistem. Tanpa harus menyelesaikan sistem terlebih dahulu. Jadi terkadang sistem dinamik yang kita punya sangat sulit untuk diselesaikan dengan solusi analitik, sehingga digunakan analisis dinamik untuk mendapatkan informasi-informasi kualitatif mengenai solusi sistem tanpa harus menyelesaikan sistem tersebut. Nah, tahap-tahap analisis dinamik yang pertama yaitu menentukan titik tetap. Atau titik kesetimbangan, atau biasa juga disebut dengan equilibrium. Misalkan kita punya sistem dx per dt sama dengan fx. Nah, titik kesetimbangan dilambangkan dengan x bintang,
disebut titik kesetimbangan atau titik tetap apabila memenuhi atau diperoleh nilai pada sistem ini dx per dt sama dengan f x bintang. Jadi dimasukkan ke dalam sistem, hasilnya adalah 0. Jadi yang pertama, tahap analisis dinamik. Yang tahap pertama yang paling penting yaitu menentukan titik kesetimbangan atau titik tetap dari sistem tersebut dengan mencari nilai di mana dx per dt sama dengan 0. Mencari nilai x di mana dx per dt-nya sama dengan 0. Nah, setelah kita temukan titik kesetimbangan atau titik tetapnya, langkah kedua yaitu menentukan kestabilan dari titik kesetimbangan tersebut. Misalkan kita mulai dengan sistem autonomous linear satu dimensi. Kita ambil contoh sistem dx per dt sama dengan AX dengan nilai awalnya X0 sama dengan X0. Nah, sistem ini dapat dilihat perilakunya dengan dicari solusi analitiknya atau dengan menganalisis titik kesetimbangannya. Yang pertama kita coba untuk mencari solusi analitiknya. Dx per dt sama dengan AX. Sehingga solusinya yaitu dengan mengintegralkan sistem dx per x sama dengan integral a dt. Integral dari dx per x adalah ln x, sedangkan integral dari a dt adalah at plus c. Sehingga kita dapatkan e pangkat ln x sama dengan e pangkat at plus c. Sehingga kita dapatkan x-nya adalah e pangkat at kali e pangkat c.
Nah, setelah kita peroleh solusi analitiknya yaitu X sama dengan E pangkat AT kali E pangkat C, kita masukkan masalah nilai awal. X0 sama dengan X0. Jadi diketahui bahwa nilai awalnya adalah X0 sama dengan X0. Sehingga X ketika T-nya sama dengan 0 yaitu E pangkat A kali 0 kali E pangkat C. Itu akan sama dengan X0. Sehingga didapatkan E pangkat 0 adalah 1 kali E pangkat C sama dengan X0. E pangkat C sama dengan X0. Sehingga diperoleh XT sama dengan X0 kali E pangkat AT. Setelah kita cari solusi analitik dari dx per dt sama dengan AX dengan nilai awalnya adalah X0, kita temukan solusi analitiknya yaitu XT sama dengan X0 kali E pangkat AT. Nah, kita dapat menggambarkan kurva solusinya untuk A lebih dari 0. Kurva solusinya adalah seperti ini. Jadi seiring T-nya lebih besar, dia X-nya juga akan membesar. Menjauhi dari 0. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, kurva solusinya adalah seperti ini. Seiring dengan T-nya lebih besar, dia akan X-nya akan mendekati ke 0. Nah, untuk menentukan kestabilan dari sistem dx per dt sama dengan AX, dengan nilai awalnya adalah X0 sama dengan X0. Yang pertama, kita
cari titik tetapnya, yaitu dengan mencari nilai X yang memenuhi dx per dt sama dengan 0. Nah, dari sistem ini dx per dt sama dengan AX, maka kita bisa dapatkan X-nya adalah 0. Jadi titik tetap dari sistem tersebut adalah 0. Nah, kemudian kita analisis potret fasenya. Kurva solusi tadi untuk A lebih dari 0, seperti ini. Kita bisa menentukan kestabilan dari titik tetapnya. Nah, dari kurva solusi ini terlihat bahwa dia menjauhi titik tetap. Untuk A lebih dari 0, dia menjauhi titik tetap seiring dengan berjalannya waktu atau T. Sehingga sistem tersebut tidak stabil. Dengan syarat A lebih dari 0. Kemudian untuk A kurang dari 0, kurva solusinya adalah seperti ini. Sistem akan mendekati titik tetap. Sehingga kita katakan bahwa untuk A kurang dari 0, sistemnya stabil. Nah, terkadang solusi analitik dari suatu sistem tidak dapat kita cari dengan mudah, sehingga untuk melihat perilaku sistem, kita bisa melakukan analisis dinamik. Yang pertama yaitu menggambarkan potret fase, kemudian menganalisis medan arahnya. Nah, misalnya untuk kasus yang tadi, yaitu dx per dt sama dengan AX. Yang pertama kita sketsa kurva solusi atau potret fasenya. Misalkan A lebih dari 0, yang pertama kita lakukan untuk nilai A lebih dari 0. Misalkan A-nya sama dengan 1. Maka dx per dt-nya adalah X.
kita cari nilai dx per dt sama dengan x. Untuk x-nya min 2, dx per dt-nya adalah min 2. Untuk x-nya min 1, dx per dt sama dengan min 1. X-nya 0, dx per dt sama dengan 0. Kemudian untuk x-nya 1, dx per dt sama dengan 1. Dan untuk x-nya 2, dx per dt sama dengan 2. Sehingga kita bisa mensketsa kurva solusinya. Untuk x-nya sama dengan 2, seperti ini. Kemudian untuk x-nya sama dengan min 1. Untuk x-nya sama dengan 0. Kemudian x-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 2 seperti ini. Sehingga kurva solusinya adalah yaitu kita akan menggambarkan untuk A kurang dari 0. Misalkan A sama dengan 1, maka dx dt, A sama dengan min 1, maksud saya, maka dx dt adalah min x. Untuk x sama dengan min 2, dx dt-nya adalah 2. Untuk x sama dengan min 1, dx dt sama dengan 1. Untuk x sama dengan 0, dx dt sama dengan 0. Untuk x sama dengan 1, dx per dt-nya min 1. Kemudian untuk x sama dengan 2, dx per dt sama dengan min 2. Untuk menggambarkan medan arahnya, kita buat kurva T dan X. Nah, untuk X sama dengan min 2, dx per dt 2 atau positif. Jadi dia kemiringannya seperti ini. Untuk x-nya, x sama dengan min 1, dx dt-nya 1. Untuk x sama dengan 0 di sini. Kemudian untuk x sama dengan 1, dx dt-nya min 1 sehingga miring seperti ini. Untuk x sama dengan 2, dx dt min 2. Sehingga kita bisa sketsa kurva solusinya seperti ini.
Nah, setelah kita dapat mensketsa kurva solusi, kita bisa menganalisis medan arahnya untuk mensketsa potret fase. Untuk A lebih dari 0, tadi kita lihat bahwa untuk A lebih dari 0, dia menjauhi 0. dxdt-nya menjauhi 0. Apabila X-nya negatif, dxdt juga negatif. Apabila X-nya positif, dxdt juga positif. Untuk A kurang dari 0, jika X-nya negatif, dxdt-nya positif, dia akan mendekati, sehingga kita katakan dia mendekati titik kestabilan atau mendekati 0. Kemudian jika dia X-nya positif, dxdt-nya negatif. Sehingga kita katakan untuk yang A lebih dari 0 tidak stabil, dan untuk A kurang dari 0 dia stabil. Karena sistem mendekati titik kestabilan.